terjadi di kota Boston tahun 1975. 3 sekawan kuliah di St. Joseph College. Ross, Jenny, dan Nick adalah sahabat kental. Mereka selalu bersama. Suatu sore saat kampus ditutup, mereka sedang nongkrong dan berbincang dekat gerbang masuk kampus. Mereka tidak sadar hari sudah malam. Teman-teman, datanglah ke rumahku di akhir minggu. Kita nongkrong. Aku harus mengerjakan tugas. Ayolah Jenny, kalau kau tidak datang mana seru. Baiklah, aku ikut. Saat Jenny, Ross, dan Nick menoleh ke jalanan, mereka melihat orang misterius sedang menatap ke arah mereka. Hei teman-teman, coba lihat. Kalian lihat orang aneh itu menatap kita. Iya, memang. Tunggu di sini, aku akan memberinya pelajaran. Nick mengejar pria itu, dan orang aneh itu cepat-cepat lari ke dalam hutan. Oh, kau pikir kau cepat ya? Akan kutangkap kau. Hah. Nick mengejar orang itu ke dalam hutan. Nick telah masuk ke kerimbunan hutan. Setelah berlari lama, dia menoleh. Dia tidak menemukan siapapun. Malam telah menelan semua cahaya, kecuali cahaya bulan remang-remang dari bulan purnama di atasnya. Tiba-tiba dia merasakan seseorang tengah mengawasinya dari semak-semak. Dan mata orang itu berpendar merah dan jahat. Nick menjadi gugup. Dia mulai berlari, dan sesosok bayangan asing mengejarnya. Nick lari ke bukit dekat hutan dan melihat parit di depannya. Bagaimana ini? Harus kemana? Siapapun tolong aku. Nick ketakutan. Dia melihat ke arah semak, merasakan makhluk yang bernapas berat di belakangnya. Nick menoleh ke belakang dengan panik. Di sana berdirilah seorang pria bermata merah. Siapa kau? Nick melihat kuku-kuku pria itu perlahan tumbuh saat bulan berpendar di atas tubuhnya. Pakaiannya sobek dari dadanya. Giginya tumbuh dan melengkung aneh, membentuk taring serigala. Dia berubah menjadi manusia serigala, tepat di depan mata Nick, dan Nick sangat ketakutan. Tinggalkan aku, tolong, biarkan aku pergi, tolong. Si manusia serigala menyerang Nick, sehingga lehernya berdarah parah. Jenny tiba dengan menangis histeris di rumah Ross. Jenny? Ross, mayat Nick ditemukan dekat bukit. Ia dibunuh oleh manusia serigala. Apa? Apa maksudmu? Kau tidak salah dengar, Nick tidak pernah pulang. Jadi polisi pergi ke hutan untuk mencarinya karena aku memberitahu mereka ia lari ke dalam hutan. Andai aku menghentikannya. Mereka pergi ke rumah Nick dan melihat mayat Nick. Mereka pun menangis. Dengan lembut, Ross menarik Jenny menjauh dari pemandangan itu. Apa benar manusia serigala yang membunuhnya? Bagaimana bisa? Kau tidak percaya padaku? Temui aku di perpustakaan kota besok. Jenny menunjukkan Ross sebuah buku yang ditulis mengenai manusia serigala. Di tahun 1521, mereka pertama kali terlihat di Jerman ini. Itu adalah makhluk yang sangat berbahaya. Mereka mengambil wujud manusia di hari-hari biasa, tapi di malam bulan purnama, wujud manusia serigala muncul dari dalam tubuh mereka. Walaupun mereka berusaha, sisi manusia mereka tidak mampu mengendalikan naluri buah serigala di dalamnya dan tidak bisa menghentikan untuk melakukan pembunuhan. Ross sedang melihat citra-citra aneh manusia dalam buku itu. Dengan seksama dia mempelajari halaman demi halaman. Seketika Mike masuk berlari. Kemana saja kalian? Aku mencari kalian kemanapun. Ada apa, Mike? 5 pelajar tewas di kampus mereka. Semua adalah korban manusia serigala. Ross ketakutan saat mendengar hal ini. Ayo Jenny, kita harus pergi. Tapi Ross, kita harus mencari tahu cara untuk membunuh manusia serigala. Dalam buku ini dikatakan dia bisa dibunuh di malam bulan purnama. Dan dia jadi manusia serigala hanya di malam-malam di mana ada bulan purnama. Bila seseorang menikam jantungnya dengan belati perak, ia pasti akan mati menurut buku ini. Kita bisa pergi dan membeli belati perak di Walmart. Tapi apa yang akan kita lakukan sesudahnya?
Hanya saat ia menjadi manusia serigala, saat ia harus membunuh manusia, itulah saat kita bisa membunuhnya. Apa kau sudah gila? Tidak mungkin aku mau terlibat dengan ini. Siapa yang mau mempertaruhkan nyawa dalam misi seperti ini? Baik, Ross. Kalau kau tidak mau ikut, jangan ikut. Tapi aku ingin melakukan ini. Demi Nick. Jenny, kalau kau tidak keberatan, aku akan membantumu. Sahabat karibku John terbunuh oleh manusia serigala itu. Jenny tersenyum pada Mike. Mereka ternyata sepikiran. Mereka bergabung dan terjun langsung merencanakan serangan mereka sambil menunggu malam bulan purnama berikutnya. Mike mencuri kalung perak dari rumahnya dan membuat belati perak dengan menyerahkannya ke pandai besi. Bulan purnama tiba. Mike dan Jenny bersiap di dekat hutan. Masing-masing kepalan tangan mereka menggenggam belati perak. Kita harus memasuki hutan. Jenny dan Mike bergerak dengan hati-hati. Dengan obor di tangan, mereka berjalan ke daerah berbukit dan menunggu di sana. Sudah tengah malam. Butuh berapa lama lagi? Kita harus bertindak. Sudah tidak ada waktu lagi. Kalau tidak membunuhnya sekarang, entah berapa banyak nyawa lagi yang akan melayang. Saat itu juga, si manusia serigala memanjat ke atas Mike dan menerjangnya. Belati Mike terlepas dari tangannya, sementara taring-taring tajam mengatuk ke arah leher Mike. Saat Mike terus melawan batu, Jenny mengeluarkan belatinya dan menyerang si manusia serigala. Dia menghujam punggungnya yang berbulu. Si manusia serigala melolong dan kesakitan sambil menatap terus dengan mata merah nyala. Perlahan dia mendekati Jenny. Jenny pun melangkah mundur. Enyalah kau dari kotakku. Si manusia serigala melolong dengan haus darah. Kaki Jenny tersandung batu dan terjatuh. Wajahnya tergores dan memar. Saat si manusia serigala bergerak ke arah Jenny, Mike perlahan mulai sadar. Tadi dia pingsan akibat serangan si manusia serigala. Jenny! Mike berjuang untuk berdiri, menyerang si manusia serigala. Lawan melolong, menggeram dan menggigit, dan membenamkan taringnya berkali-kali ke dada Mike. Mike pun tewas akibat serangan fatalnya. Jenny menyerang si manusia serigala lagi. Dia memungut kedua belati. Dia menusuk sekali di punggungnya dan yang lain di jantungnya. Si manusia serigala meraung kesakitan, lalu lenyap seperti bayangan dalam asap hitam tebal, menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, Ross menemui Jenny saat Jenny telah pulih dan kembali kuliah. Maafkan aku, Jenny. Aku tidak menolongmu saat kau membutuhkanku. Kau adalah gadis yang pemberani. Ross, jangan pernah melupakan Mike. Aku masih hidup hari ini berkat dia. Dan berkat pengorbanannya, kita semua bisa tetap hidup dan selamat. Selesai.